Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 93 SMP 1 Wonopringgo. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian, siswa-siswi kelas 93. Perkenalkan, nama Ibu Risma Meliana, kalian bisa panggil dengan Bu Risma. Ibu berasal dari mahasiswa IAIN Pekalongan tahun angkatan 2018. Alamat rumah, Pekajangan Gang 4, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Di sini Ibu menggantikan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kalian, yaitu Pak Murtado. Semoga kalian berkenan menerima kehadiran Ibu di kelas 93 ini. Nah, materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi bab haji dan umroh. Nah, subbab yang akan Ibu sampaikan di materi ibadah haji itu diantaranya ada pengertian dan hukum ibadah haji, yang kedua ada syarat wajib haji, yang ketiga itu ada rukun haji, yang keempat ada wajib haji, yang kelima ada sunnah haji, yang keenam ada larangan dalam ibadah haji, yang ketujuh ada dam atau denda yang harus dibayarkan pada saat ibadah haji. Nah, yang pertama itu ada pengertian dan hukum ibadah haji. Secara bahasa, haji itu berasal dari kata haja yang berarti menyengaja sesuatu. Lalu secara istilah, haji itu adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Mekah untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Lalu di sini ada dasar hukum haji. Haji ini sebenarnya hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Lalu dasar hukum pelaksanaan haji atau ibadah haji itu terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Lalu yang selanjutnya itu ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu adalah syarat yang harus dilakukan atau yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji. Di antaranya itu ada yang pertama, Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam itu tidak boleh melakukan ibadah haji, harus beragama Islam. Yang kedua itu ada balik. Jadi mereka itu harus cukup umur untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Yang ketiga itu ada berakal sehat. Jadi orang yang akan melakukan ibadah haji atau calon jamaah haji ini harus memiliki akal yang sehat. Mereka tidak gila ataupun hal yang lainnya. Yang keempat itu ada merdeka. Jadi mereka itu bukan budak ataupun hamba sahaya. Nah, yang kelima, mereka itu mampu. Dalam artian di sini itu mampu secara finansial ataupun mampu secara fisik, lahir dan batinnya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu mengenai rukun haji. Nah, rukun haji itu adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji, yang apabila salah satu kegiatan ini tidak dilakukan, maka hajinya itu tidak sah dan tidak boleh digantikan oleh dam atau denda haji. Nah, apa saja sih rukun-rukun haji itu? Rukun-rukun haji diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ihram dengan niat. Jadi kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua itu ada wukuf di Arafah. Jadi kita harus hadir di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga itu ada tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dari sudut Hajar Aswad ke sudut Hajar Aswad lagi. Nah, putarannya itu searah jarum jam. Nah, yang keempat itu ada sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil atau berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, yang kelima itu ada tahalul. Tahalul itu apa sih? Tahalul itu mencukur rambut atau mencukur bagian rambut kita, kurang lebihnya itu 3 helai rambut.
Yang keenam, itu ada tertib. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji itu harus mendahulukan rukun-rukun yang pertama dulu, lalu dilanjutkan dengan rukun-rukun yang selanjutnya. Nah, pembahasannya selanjutnya itu mengenai wajib haji. Apa sih itu wajib haji? Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan, hajinya itu tetap sah. Boleh digantikan oleh dam haji atau denda haji, seperti dengan menyembelih hewan kurban. Apa saja sih wajib haji itu? Wajib haji itu yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dan mikot itu adalah batasan tempat dan waktu yang telah ditentukan. Biasanya masa mikot zamani itu adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Yang kedua itu ada bermalam di Musdalifah. Jadi kita berhenti di Musdalifah ini di malam hari raya Idul Adha sesudah kita pergi ke Padang Arafah. Yang ketiga itu ada melempar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Yang keempat itu melontarkan 3 jumroh. Yang pertama jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh akobah. Itu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kelima itu ada bermalam di Mina. Yang keenam itu ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi sebelum kita meninggalkan Mekah, kita harus melaksanakan tawaf wada terlebih dahulu. Yang ketujuh itu ada wajib haji yang harus dilakukan itu ada kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian kita lanjut lagi ke sunnah haji. Sunnah haji di sini adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan itu akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan itu tidak mendapatkan dosa. Jadi hukumnya sunnah bagi para jamaah haji. Apa saja sih sunnah-sunnah haji? Sunnah-sunnah haji sebagai berikut. Yang pertama itu ada membaca kalimat talbiyah selama dari awal ihram sampai melempar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, itu ada berdoa dan berzikir sesudah membaca kalimat talbiyah. Yang ketiga, itu membaca zikir dan berdoa ketika tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang terakhir, itu ada masuk ke Ka'bah. Yang pasti ya kita dalam melaksanakan ibadah haji, kita akan masuk ke Ka'bah ya. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu mengenai larangan haji. Jadi larangan di sini itu adalah larangan-larangan yang tidak diperbolehkan selama pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama itu ada bagi kaum laki-laki. Mana larangan bagi laki-laki ini adalah dalam pakaian ihramnya itu tidak boleh dijahit maupun disulam. Jadi harus murni dililitkan ke tubuh kita tanpa dijahit maupun disulam. Lalu yang kedua, larangan bagi laki-laki ini itu adalah menutup kepala. Jadi selama pelaksanaan ibadah haji, para laki-laki atau kaum laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk menutup kepala dengan apapun, entah itu peci, ataupun topi, dan hal yang lainnya. Nah, yang kedua itu bagi kaum perempuan. Bagi kaum perempuan sendiri itu adalah yang dilarang itu adalah menutup muka dan menutup kedua telapak tangan kita. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita tidak boleh menutup muka dan telapak tangan kita. Nah, larangan yang ketiga itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi ini tidak boleh dilakukan baik perempuan maupun laki-laki. Yang pertama itu adalah memakai wangi-wangian. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah haji itu, kita tidak boleh sedikitpun memakai wangi-wangian, baik yang dipakai di tubuh maupun di pakaian kita. Lalu yang kedua itu menghilangkan rambut atau bulu-bulu yang lainnya, itu tidak diperbolehkan. Ketiga itu ada memotong kuku. Jadi bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah haji dilarang untuk memotong kuku. Yang keempat itu ada mengakadkan nikah, baik kita yang dinikahkan ataupun kita yang menikahkan dan ataupun kita yang menjadi wali nikah itu tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan haji. Nah, yang kelima itu hal yang dilarang itu adalah bersetubuh dengan suami ataupun istri. Itu bagi yang sudah beristri ya, ataupun bersuami. Nah, yang keenam itu ada berburu dan membunuh binatang liar atau binatang darat seperti kambing, sapi, unta itu tidak diperbolehkan di sana selama kita melaksanakan ibadah haji.
Nah, pembahasan yang terakhir nih, itu ada jenis dam atau denda yang harus dibayarkan ketika kita melanggar salah satu larangan dalam ibadah haji. Jenis pelanggaran yang pertama itu adalah tidak melakukan haji ifrad. Nah, ketentuan dam atau denda hajinya itu adalah dengan menyembelih 1 ekor kambing di sana. Lalu apabila tidak mampu, kita bisa berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di kota asal. Jadi misal di Indonesia, kita tidak melakukan haji ifrad, lalu kita tidak bisa atau tidak mampu untuk menyembelih 1 ekor kambing, lalu kita harus berpuasa selama 3 hari di Mekah dan 7 hari misal di Jakarta gitu untuk membayar denda hajinya. Lalu pelanggaran yang kedua itu adalah melakukan larangan-larangan yang sudah disebutkan tadi, seperti memotong kuku, memotong rambut, tubuh, memakai wangi-wangian, memakai pakaian ihram yang dijahit. Itu tidak diperbolehkan dalam ibadah haji. Ketentuan dam atau denda hajinya itu kita boleh memilih. Yang pertama, bisa menyembelih 1 ekor kambing. Yang kedua, bisa puasa 3 hari. Yang ketiga, itu bisa memberikan makan 6 orang miskin atau 6 orang yang tidak mampu di sana. Pelanggaran yang berikutnya itu adalah berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Ini kan tidak diperbolehkan. Ketentuan dam atau denda hajinya itu kita bisa memilih. Apabila itu kita harus menyembelih unta, kalau tidak mampu kita bisa menyembelih sapi, kalau tidak mampu lagi kita harus menyembelih 7 ekor kambing. Yang kedua, pelaksanaan penyembelihan akibat dam atau denda haji ini harus dilaksanakan di Mekah. Jenis pelanggaran yang keempat itu adalah berburu atau membunuh binatang liar ataupun binatang yang ada di darat. Ketentuan dam atau denda hajinya itu kita bisa menyembelih hewan kurban seperti unta, sapi, kambing yang sebanding dengan hewan yang sudah dibunuh oleh kita. Jenis pelanggaran yang keenam itu ada terlambat datang. Jadi kita terlambat datang misal ke Mekahnya. Kita terlambat nih, harusnya jam 7, kita terlambat ke jam 8. Maka ketentuan dam atau denda haji yang harus dibayarkan itu adalah dengan bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, yang selanjutnya itu mengenai ibadah umroh. Sebenarnya antara haji dan umroh ini hampir sama, namun ketentuan-ketentuan di dalamnya itu sedikit dibedakan. Nah, di materi ibadah umroh ini, yang Ibu akan jelaskan mengenai pengertian dan hukum umroh, yang kedua tentang syarat wajib umroh, yang ketiga tentang rukun umroh, dan yang keempat tentang wajib umroh. Yang pertama mengenai pengertian dan hukum umroh. Umroh secara bahasa itu berarti berkunjung. Lalu menurut istilah, umroh itu adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dan sa'i pada waktu yang telah ditentukan. Hukum melaksanakan ibadah umroh itu adalah fardu ain atas umat Islam dalam sekali seumur hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi sebagai berikut. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Yang selanjutnya itu ada syarat wajib umroh, yang mana syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh calon jamaah umroh, diantaranya sebagai berikut. Ini hampir sama dengan syarat wajib haji. Yang pertama itu ada Islam. Jadi orang yang akan melakukan ibadah umroh itu harus beragama Islam. Yang kedua itu balik. Balik itu adalah cukup umur. Jadi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh itu harus sudah balik dan cukup umur. Yang ketiga itu berakal sehat dan tidak gila. Yang keempat itu ada merdeka, artinya mereka itu bukan budak. Nah, yang selanjutnya itu ada rukun umroh. Yang pertama itu ada ihram. Ihram di sini adalah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua itu ada tawaf. Tawaf di sini itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dari sudut Hajar Aswad ke sudut Hajar Aswad lagi. Itu putaran arahnya itu searah jarum jam.
serta Ka'bahnya itu berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Lalu yang ketiga itu ada sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Lalu yang keempat itu ada tahallul. Tahallul di sini juga sama, mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kelima atau yang terakhir itu ada tertib. Jadi dalam melaksanakan ibadah umroh kita harus mendahulukan rukun-rukun yang pertama dulu, lalu dilanjutkan dengan rukun-rukun yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu mengenai wajib umroh. Wajib umroh yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan ibadah umroh itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari mikot. Mikot dalam pelaksanaan ibadah umroh itu ada dua. Pertama, mikot zamani atau sepanjang tahun. Dua, ada mikot makani, sama dengan mikot haji. Yang kedua, menjauhi segala larangan yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah umroh, yang mana jumlah dan bentuk larangannya itu sama dengan larangan haji. Jadi di larangan haji yang sudah disampaikan tadi itu juga tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan ibadah umroh. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu mengenai hikmah ibadah haji dan hikmah ibadah umroh. Yang pertama itu ada manfaat pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi individu. Pertama itu ada menghapus dosa kecil dan mensucikan diri kita dari perbuatan maksiat. Yang kedua itu adalah diampuni dosa-dosanya. Ketiga, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengingatkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima itu meningkatkan keimanan seseorang. Jadi apabila kita sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah itu, biasanya kita akan merindukan untuk kembali lagi ke Mekah atau Baitullah. Yang keenam itu ada melatih sifat sabar dan disiplin dari diri kita sendiri. Yang ketujuh, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat dalam artian fisik kita dalam keadaan sehat dan nikmat harta yang sudah diterimanya. Lalu ada manfaat yang bersifat umum, yang mana yang pertama itu ada menciptakan persatuan dan kesatuan bagi seluruh umat Islam di dunia. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, sebagai media dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam di seluruh dunia seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa silam. Yang keempat, itu manfaat yang keempat itu ada lebih mementingkan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri. Untuk mata pelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian untuk menulis. Jadi kalian merangkum apa saja yang ada di buku paket, hal-hal pentingnya, dan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Lalu bisa ditunjukkan ke ibu nanti di akhir pertemuan. Jadi kalian mencatat tadi apa yang sudah dijelaskan oleh ibu. Nah, itu saja pembahasan yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Lalu untuk pertemuan berikutnya akan membahas tentang bab yang selanjutnya. Nanti kalian belajar di rumah terlebih dahulu mengenai materi itu. Nanti saya akan sampaikan materinya di pertemuan berikutnya. Dari Ibu, sekian dan terima kasih. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.